dia itu satu keluarga itu mandul. Nah, dia mesti datang ke satu orang waktu itu, lalu kemudian dia dijanjiin anak, cuman dia bilang jangan takut, anak pertama pasti mati. Shalom, sahabat John Prekado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Saya sebetulnya lagi mau bertanya dengan Pak Daud tentang Alkitab berkata kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita nggak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon pada saat yang bersamaan. Lalu saya tanya sama Pak Daud, karena Pak Daud latar belakangnya dari sono sebelah. Dia bukan login, tapi sono sebelah, saudara-saudara. Lain lagi tuh. Kalau login tuh masih sekelas, kalau ini lain kelas, saudara-saudara. Jadi dia dari dunia sono sebelah, maksudnya dunia yang mantra-mantra dan lain-lain. Nah, saya suka aneh, kenapa orang kalau suruh bayar apapun ke Gunung Kawi, ke dukun, bangun apa itu namanya kuburan-kuburan gitu, itu bisa ratusan miliar, saudara-saudara, biasa aja gitu. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, darah Yesus, itu ada roh setan pelit yang berkawan dengan roh kikir. Nah, itu yang saya mau tanya, kenapa Alkitab bilang bahwa kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Tuhan dan kepada Mamon. Nah, apa hubungannya? Kenapa kalau untuk urusan setan, ya kan? Bahkan kadang-kadang bukan urusan setan. LGBT pernah nggak kegerakannya berhenti karena nggak ada duit? Nggak ada. Orang berani nyumbang untuk LGBT, orang berani nyumbang untuk ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan, seringkali orang hitung-hitungan. Nah, urusan setan apa ini Pak Daud? Silakan. Ada satu perbedaan antara Tuhan dan setan, Pak Gibran. Nah, ini. Kalau Tuhan itu terlalu baik, Pak Gibran. Amin. Sama-sama bilang Tuhan terlalu baik. Kita nakal-nakal dikit, Tuhan masih ampuni. Amin. Dosa besar apapun, Tuhan ampuni. Kalau bertobat. Asal bertobat sungguh-sungguh. Kalau setan tidak ada, Pak Gibran. Bertobat ya terlewat, Pak Gibran. Tidak ada kompromi. Misalnya, dalam perjanjian sama setan, yang dikorbankan anak. Tiba-tiba kita sogok, nggak bisa Pak Gibran. Tetap anak mati, Pak Gibran. Misalnya kita ada pantangan, kamu tidak boleh, seperti ilmu kebal Pak Gibran ya. Tidak boleh kamu berhubungan badan, harus perjaka seumur hidup. Kan gitu. Ya. Sekali dia main perempuan, mati Pak Gibran. Oh. Nah Tuhan beda lagi Pak Gibran. Misalnya hamba Tuhan jatuh dalam dosa, dia bertobat, Tuhan masih ampuni Pak Gibran. Kalau setan tidak ada pengampunan Pak Gibran. Makanya lebih takut sama setan daripada Tuhan Pak Gibran. Oh, jadi kalau dengan Tuhan kita lakukan berdasarkan kesadaran. Tapi kalau dengan urusan setan, Ketakutan. Karena ada ancaman. Oh, iya. Ini Pak Gibran, bayar utang misalnya Pak Gibran. Kalau bayar utang semampu kamu, dengan bayar utang kalau tidak kamu bayar besok kamu mati. Kan beda Pak Gibran. Jadi urusan dengan setan selalu perjanjian. Selalu perjanjian. Dan tidak ada namanya pengampunan atau penundaan. Kalau Tuhan kan ada penundaan Pak Gibran. Contoh ini Niniwe. Karena bertobat Tuhan tidak jadi hukum. Ditunda Pak Gibran. Kalau setan tidak ada Pak Gibran. Jamnya sekian ya jam sekian habis sudah. Makanya orang ke dukun bayarnya lebih berani daripada ngasih perpuluhan di gereja Pak Gibran. Karena Pantesan Pak Daud nggak pernah mau jadi pendeta dia. Dia tetap pelayanannya evangelis. Oh, rupanya karena orang lebih takut sama dukun daripada sama
Pendeta, ya benar juga. Sekarang gini Lanjut. Pak Gibat. Apa pengalaman Pak Daud di masa-masa itu? Dan setan Tentang itu, ketegasan setan ini. setan itu lebih tegas dan tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi gimana? Artinya tidak ada pengampunan dan tidak ada penundaan atau sogoan. Jadi semua perjanjian. Semua perjanjian. Misalnya perjanjian, anak cucumu cacat semua. Sakit, disogok pakai kembang menyan, setelah itu kasih makanan yang banyak, tidak bisa. Tetap anak cucu cacat semua. Pak. Jadi kalau ada orang minta kaya lalu anaknya, atau saya pernah layani satu orang, jadi dia itu satu keluarga itu mandul. Nah, dia mesti datang ke satu orang waktu itu, lalu kemudian dia dijanjiin anak, cuman dia bilang jangan takut, anak pertama pasti mati. Anak pertama pasti mati, anak kedua ada masalah, baru anak ketiga normal. Tapi kemudian anaknya dia, cucunya dia, saya datang ke keturunan keempat. Ke keturunan keempat juga sama. Nah, waktu dia datang ke saya, dia bilang, pendeta, ini anak pertama. Sekeluarga kita anak pertama pasti mati. Anak kedua pasti cacat. Baru anak ketiga yang normal. Nah, itu perjanjian apa itu? Itu perjanjian darah. Berarti dari garis keturunannya pasti ada perjanjian darah yang berhubungan dengan yang namanya itu nyawa Pak Gibat. Nah biasanya itu yang berhubungan dengan kekayaan Pak Gibat. Ada satu perbedaan, kalau yang minta kaya itu selalu berhubungan dengan pesugihan penglarisan. Minta kaya. Kedua, kalau anak cucu itu hubungan darah, anak cucu itu kena kutuk itu. Yang kedua, kalau ilmu kebal itu ada kutukannya Pak Gibat. Kutukannya itu bahwa anak cucunya itu rumah tangga hancur, jadi perawan tua, perjaka tua, sama dengan yang namanya itu pasang susu. Bahkan bisa yang namanya itu miskin seumur hidup, rumah tangga hancur. Itu kalau berhubungan dengan ilmu kebal. Oh, kalau kebal. Nah, kalau susuk? Susuk itu rumah tangga hancur. Saya jadi perawan tua, perjaka tua, expert kadaluarsa Pak Gibat. Gini Pak Gibat. Menurut saya, kan saya bukan pendeta, jadi bebas ngomong. Tuhan itu, menurut saya itu terlalu baik Pak Gibat. Amin. Kalau setan, itu ngeri Pak Gibat. Misalnya, kita 7 hari 7 malam suruh bertapa. Iya. Tiba-tiba hari kelima, Nggak kuat. enggak kuat. Enggak ada namanya penundaan Pak Gibat. Ngulangi lagi sampai 7 hari tepat Pak Gibat. Kalau Tuhan kan gini, kita doa puasa, rencana 40 hari, tertunda 5 kali, nanti bisalah di cincai-cincai. Kan gitu Pak Gibat. My God is a cincai God. Wah ya, setan enggak bisa Pak Gibat. Biasanya apa yang terjadi? Misalnya kan Pak Daud kan ngalamin kan masa-masa puasa 7 hari, puasa berapa hari gitu kan. Kalau kita ini puasa 7 hari 7 malam, tidak makan, tidak minum, dan gelap, itu namanya pati geni. Itu kita ini baca mantra Pak Gibat. Dari hari pertama, sebenarnya kalau bertapa itu paling susah itu hari pertama dan kedua Pak Gibat. Itu yang paling berat-beratnya. Hari ketiga, udah ketiga lolos, 4, 5, sampai 6, sampai 7 hari itu lolos Pak Gibat. Nah, pada waktu baca mantra-mantra itu hari pertama masih gini Pak Gibat. Nah, udah hari ke-6 gini Pak Gibat. Badan kita lemah Pak Gibat. Tetapi karena ada kekuatan setan sebelum saya bertobat, itu bisa bertahan Pak Gibat. Nah setelah itu baru yang namanya itu, setelah bertapa itu tidak boleh langsung makan nasi, tidak boleh Pak Gibat. Itu harus makan namanya tajin. Tidak bisa langsung nasi Pak Gibat. Air tajin itu dikit gitu. Air beras gitu ya. Iya. Nah, itu setelah itu sampai sehari 2 hari. Nah, gitu. kenapa mesti baca mantra? Untuk memperkuat namanya sugesti, kedua mengundang roh, ketiga untuk menyatu Pak Gibat. Bahasa apa itu sebetulnya mantra? Mantra saya kebetulan sebelum bertobat itu beda dengan mantra zaman sekarang Pak Gibat.
Gini Pak Gilbert, kalau mantra ilmu gaib yang saya pelajari dulu, itu adalah jenis mantra asli Jawa. Oh berarti bahasa Jawa kuno. Jawa kuno. Dan itu Mantra itu sebetulnya ada artinya enggak? ada. Itu daun lontar Pak Gilbert. Itu yang ngasih guru saya. Nah, saya kan tanya sama guru saya, kita ini aliran apa? Sebelum Hindu Pak Gilbert. Oh. Namanya Manunggaling Kali Gusti, menyatunya Tuhan dan manusia. Nah, makanya aliran saya ini beda. Makanya pada waktu tentang Sai Baba, ini kalah-kalah semua. Almarhum Ibu Ani tanya, kira-kira yang bisa mengalahkan lebih tua tuh aliran apa? Makanya almarhum Edi Wibowo ngomong, Daud aja. Karena dia yang paling tua alirannya. Animisme, dinanisme Pak Gilbert. Nah aliran saya itu. Itu dalam mantra itu, apa? Doa atau apa sebetulnya? Mantra itu ada sandinya Pak Gilbert. Oh. Makanya gini, ada yang nulis mantra. Setelah itu ada kata-kata ini sama. Tapi sandinya dia beda. Tidak bisa roh itu masuk Pak Gilbert. Ada passwordnya Pak Gilbert. Oh. Misalnya gini, mantra diucapkan harus ngedruk tanah 3 kali. Nah setelah itu baru nyentuh gini. Baru kekuatan itu berfungsi. Nah ngedruk tanah gini 3 kali, ini tidak gini Pak. Tidak jadi Pak Gilbert. Passwordnya beda Pak Gilbert. 7632 duanya nggak dimasukin ya betul. 763 doang ya. Oh. Terusan ada lagi. Nah, di dalam mantra itu biasanya permintaan, ucapan kata-kata kekuatan atau justru sebaliknya kutuk atau kita nggak ngerti. Ada 3, ucapan kekuatan, kutuk serapah, dan yang ketiga yang namanya sandi. Nah kebanyakan orang itu tahu mantranya, tapi tidak tahu sandinya. Sandi itu berhubungan dengan gerakan. Makanya ada aliran yang modelnya kalau bertapa seperti ini, ada yang seperti ini. Kalau mau baca mantra, dia nyentuh tanah dulu. Nah repotnya, waktu dia baca mantra, kan harus nyentuh tanah. Tiba-tiba matras, enggak jadi Pak Gilbert. Oh harus tanah. Harus tanah. Iya benar juga kata Pak Daud ya, setan tuh nggak mau kompromi. Enggak ada Tanah kompromi. harus tanah. Karena gini Pak Gilbert, beda. Karena sandinya itu beda Pak Gilbert. Dan sandinya itu ribuan Pak Gilbert. Jadi dukun itu harus menghafalkan sandi-sandinya Pak Gilbert. Karena kuncinya di sandi itu. Oh setiap mantra beda sandi. Beda. Seperti sebelum saya bertobat, yang namanya Aji Brojomukti. Waktu itu baca mantra, setelah itu tangan gini, setelah itu gini, langsung gini. Nah suatu kali saya lupa, ininya ingat, langsung gini. Jadi gini Pak Gilbert. Waktu mecahin kelapa. Oh ini korbannya. Korbannya. Karena sandinya lupa, harusnya gini, gini, baru gini. Karena terlalu semangat langsung gini, jadilah saya sakit ini nih. Setan jahat sekali. Nah beda Pak Gilbert. Kalau Tuhan kita doa bahasanya keliru, Tuhan masih maklum, betul nggak? Ya. Kalau setan nggak itu bisa. kan yang tadi Pak Daud cerita itu kan bisa kita bilang dunia tuanya setan. Nah zaman sekarang setan punya gaya baru nggak dalam disembah, dalam merasuk orang? Setan itu bukan pencipta, lagu lama, kaset baru Pak Gilbert. Buat model apapun ya, intinya setan itu ya Pak Gilbert ya, ancaman, teror, ketakutan, penekanan. Tuhan kan beda Pak Gilbert. Tuhan itu pemberi damai, kasih. Nah justru karena kadang kasih ini anaknya nakal-nakal Pak Gilbert. Kalau setan kan tidak ada kasih Pak Gilbert. Adanya ancaman, adanya teror. Maka teroris kan teror Pak Gilbert. Nah kalau orang itu teroris ya sama setan Pak Gilbert, teror juga Pak. Nah bagaimana dengan yang kelihatannya bisa membawa jalan keluar? Suami kamu nggak pulang ya? Itu ada om itu dia bisa doain.
nanti suaminya pulang, Puter asal giling minum namanya, air puter giling. putih. Nah, itu nanti gini, ada yang namanya bibit mantra Pak Gilbert. Misalnya dia itu main perempuan karena kena guna-guna. Oke? Nah, setelah itu dibaca mantra, weng, juh, vitamin komplit itu Pak Gilbert. Nah, dia puter giling, pulang dia Pak Gilbert. Nah, mantra yang diucapkan ini bukan hanya mantra kekuatan, tapi mantra serapah namanya Pak Gilbert. Nah, mantra itu akan merasuk ke jiwa suaminya dan akan mengubah karakternya 7 kali lebih jahat Pak Gilbert. Kelihatan baik maksimal hanya 3 tahun. Setelah 3 tahun 7 kali lipat lebih jahat Pak Gilbert. Jadi orang datang ke dukun, ke setan itu bukan jalan keluar Pak Gilbert, tapi kehancuran, kebinasaan. Kan setan tidak datang untuk membawa damai, tapi kehancuran dan kematian Pak Gilbert. Daud, jadi ada teman saya, dia jabatannya tinggi di negara ini. Pokoknya orang penting lah. Mobilnya itu nggak sampai B50 lah gitu. Mobilnya B-nya deket-deket gitu. Nah, dia bukan Kristen sih, dia bukan Kristen. Tetapi istrinya ini suka dengar kita berdua. Istrinya suka dengar kita berdua. Dia bilang, istrinya tadinya Buddha. Dia bilang, saya tuh senang dengerin Pendeta Daud sama Pak Gilbert. Nah, sekarang dia punya masalah. Masalahnya adalah gini, bahwa kebetulan suaminya ganteng, jabatannya tinggi. Nah, ini pasti semua lagi mikir yang ganteng, yang bukan Kristen siapa ya. Otaknya kemana-mana gitu ya. Nah, tapi sekarang persoalannya selalu di antara mereka ada masalah yang gak penting. Hampir seminggu sekali di rumahnya itu suka ada bunyi-bunyian bletak gitu. Itu. Nah, tapi terus kemudian tiba-tiba dia bisa lihat suaminya tuh kayak benci banget gitu. Tapi nanti dia kadang-kadang pikir, kenapa saya benci ya gitu. Nah, apa itu sebetulnya? Itu jenis ilmu untuk memecah belah rumah tangga. Tapi suaminya nggak selingkuh loh. Suaminya Iya. setia. Suami juga bilang, saya tuh juga bingung pendeta, kenapa tiba-tiba istri saya marah. Dia bilang, ini saya ngomong sama pendeta nih. Dia bilang, saya jamin saya tidak ada selingkuh. Tapi nggak tahu kenapa istri saya tuh kayak marah selalu sama Itu saya. mantra pemecah rumah tangga Pak Gilbert. Siapa yang kirim itu? Ya orang lawan politik biasanya. Oh. Rumah tangga ribut kan tidak bisa mikir Pak Gilbert. Nah kebetulan saya juga dimintai tolong, tapi tidak boleh saya sebut namanya Pak Gilbert. Saya diminta untuk datang, karena katanya aliran saya yang paling tua Pak Gilbert. Nah diminta datang untuk ngurusin tentang kuasa gelap, tentang santet Pak Gilbert. Saya dikasih tahu, orang yang beritahu kalau mau cari aliran yang paling tua ada. Karena animisme, dinanisme, nah itu aliran saya dulu Pak Gilbert, sebelum saya bertobat. Nah, kalau ada di antara jemaat yang mungkin begitu setiap kali lihat suaminya kok emosi aja gitu. Jadi kayak ada yang gak beres, terus ada yang lihat istrinya tuh kayak kesel aja gitu. Itu begitu ada ledaan, pasir menyebar Pak Gilbert. Apa? Begitu ada ledaan, dak, syus, kayak pasir menyebar, itu pasti ilmu jenis memecah belah rumah tangga. Itu tanah kuburan. Oh. Dari bunyinya kelihatan Pak Gilbert. Kalau duar, itu pasti santet membunuh. Kalau kayak menyebar, kayak bunyinya tadi, itu memecah belah rumah tangga, menghancurkan rumah tangga atau bikin sial keluarga. Nah kalau sreng dor, itu mercon Pak Gilbert. Apa langkah yang harus dibuat kalau ada di antara jemaat yang ngalamin itu? Atau mungkin di antara pemirsa? Ada 3 cara untuk mengalahkan kekuatan mistik sehebat apapun. Ada 3 Pak Gilbert. Tapi ini bukan Kristen Pak Gilbert. Pertama adalah kekuatan cinta. Kalau suami istri saling mencintai, itu ikatan batin yang kuat. Itu yang disebut benteng takdir yang tidak bisa ditembus. Amin. Makanya cinta itu kuat seperti maut. Kita. Kedua, sama orang yang suka tertawa. Hati gembira adalah obat. Amin.
Tapi jangan ketawa sendiri aja. Baru yang ketiga? Yang ketiga, tanpa dendam, tanpa kecewa. Hidupnya adalah pengampunan, itu tidak bisa kena. Tapi di antara tiga ini, ada satu yang kadang orang lupa. Orang yang suka nolong, suka memberi, itu tidak bisa tertembus oleh kekuatan gaib apapun. Berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya gini Pak Gibet, ada satu hal supaya Pak Gibet ada gambaran. Dukun. Misalnya pasien kena ilmu gaib dari Banten atau ilmu gaib dari Sumatera. Langkah seorang pertama dukun untuk penolak bala, untuk menolong pasiennya adalah satu Pak Gibet. Sesajen dulu. Sajen dulu supaya orang-orang miskin ini makan. Pada waktu orang-orang miskin ini makan, terjadilah hukum takdir Pak Gibet. Alkitab berkata, siapa yang menabur, dia menuai. Amin. Hukum ini bukan berlaku hanya untuk orang Kristen, semua umat manusia. Dan orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin, memiutangi Tuhan. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya kalau seseorang dukun untuk mengalahkan ilmu gaib model apapun, langkah pertama dia pasti bancaan selamatan dulu. Dan yang kedua, memberi bantuan ke fakir miskin dan tempat ibadah. Itu harus Pak Gibet. Setan itu tahu Alkitab karena dulunya adalah malaikat Pak Gibet. Makanya setan itu tidak ada ilmu baru Pak Gibet. Nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru. Ujung-ujungnya itu lagu lama kaset baru aja Pak Gibet. Nah jadi misalnya ya, suatu kali almarhum Ibu Ani nanya saya, Daud supaya tidak kena santet, kena gaib macam-macam gimana? Saya beritahu sama beliau, ibu suka membantu, suka menolong, suka memberi. Sehebat ilmu apapun tidak bisa kena ke ibu. Dan itu dilakukan Pak Gibet. Tidak yang kena. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah. Nah bedanya kalau kita Kristen, Nah, kalau kita percaya Yesus dijamin masuk surga. Tapi tabur tuai kan berlaku. Perlu Pak Gibet tahu, sebenarnya untuk penangkal setan, penolak bala, penolak gaib, itu di Alkitab sudah ada Pak Gibet. Yaitu apa? Ada perpuluhan, ada persembahan sulung. Perlu Pak Gibet tahu, orang pergi ke dukun Pak Gibet ya, kalau dia terkabul, setannya melakukan, dia harus memberikan hasil pertama dia kepada dukun dan tempat ibadah Pak Gibet. Itu harus Pak Gibet. Setan aja ngerti Alkitab, apalagi kita Pak Gibet. jadi setannya ngajarin persembahan sulung. Loh itu benar Pak Gibet. Misalnya ini kena santet. Pada waktu dia sembuh, pertama kali uang yang dia dapat harus diberikan kepada dukun dan tempat ibadah. Atau untuk nolong orang sakit, pokoknya harus memberi Pak Gibet. Pertama Pak Gibet. Itu jadi tentang persembahan sulung, setan itu lebih tahu daripada mungkin mau pendeta Pak Gibet. Wow, kita berikan tepuk tangan. Saya pikir ini pelajaran yang jarang saudara dapatkan. Betul iman, doa, semua itu yang Pak Daud bilang cara Kristen. Dan it's work, itu pasti terjadi. Tetapi sebelum cara Kristen ini adalah cara yang Tuhan sebetulnya berikan buat setiap orang. Sama seperti setiap orang sehat satu kalau berjemur di matahari. Setiap orang sehat kalau berolahraga. Setiap orang sehat kalau tidur cukup. Setiap orang akan sehat kalau dapat oksigen yang baik. Setiap orang akan sehat kalau minum air dengan cukup. Nah, kalau dia nggak Kristen, dia tetap sehat nggak? Tetap. Tapi sebaliknya, kalau dia Kristen, dia cinta Yesus, tapi dia nggak pernah tidur-tidur, dia nggak pernah kena matahari, minumnya kurang, dia sakit nggak? Loh kan Tuhan kan baik. Tapi Tuhan yang baik memberikan hukum alam yang berlaku buat semua.
Nah, saya pikir ini adalah standar minimal kita sebelum kita beriman, sebelum kita berdoa, sebelum kita yakin akan kuasa Tuhan. Jadi Pak Daud bilang yang pertama, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sama-sama bilang saya mau bergembira. Lalu yang kedua tadi, apa Pak Daud? Kasih, tidak ada denda. Yang pertama kekuatan cinta. Kekuatan cinta. Sama-sama bilang saya harus mencintai. Anak-anak saudara harus sudah cintai. Orang tua saudara apapun salahnya harus kau cintai. Anak-anak nyebelin gimana harus kau cintai. Karena cinta dapat mengalahkan setan yang mencoba menyerangnya. Gini Pak Gilbert. Orang sekebal apapun, sesakti apapun, tapi kalau yang memukul adalah ibu kandungnya sendiri, selesai Pak Gilbert. Tembus. Tembus. Makanya orang Batak sejahat apapun di terminal, kalau orang bilang tumpal, mamamu, ya mama, ya mama. Padahal kalau dia lagi nyopet, kita teriak dalam nama Yesus. Dia bilang, kalau Yesus di bis ini ku copet pula dia, katanya gitu. Tapi kalau mamanya datang dia takut sekali. Jadi sekali lagi, kekuatan cinta. Sama-sama bilang sama saya kekuatan cinta. Kalau saudara ingin lihat anak saudara yang udah jauh dari Tuhan kembali, saudara ingin lihat suami saudara, cintai. Jangan ada benci, jangan ada dendam. Lalu yang kedua tadi gembira. Karena setan paling gak tahan kalau hidup kita sukacita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Lalu yang ketiga, jangan simpan benci. Jangan simpan dendam. Jangan simpan kepahitan. Karena kita harus punya hati yang bersih. Saudara mau berdoa gimana pun kata Alkitab. Kalau engkau mau bawa persembahan dan engkau masih ingat ada saudara-saudaramu yang bermasalah dengan engkau. Tinggalkan persembahan, bereskan dulu. Artinya persembahan juga gak ada gunanya. Baru yang keempat, belajar jadi orang yang murah hati. Kebetulan saya sejarah hidupnya gak pernah ke dukun. Saya baru kaget di sini. Saya dengar juga sih teman-teman yang kalau pergi ke dukun misalnya mau dapat kerjaan. Hasil pertama di pekerjaan itu, hasil pertama di bisnis itu, semuanya dia harus kasih. Harus itu Pak Gilbert. Saya kenal satu, mungkin sudah tahu. Saya dulu tinggalnya di Tebet. Saya kenal satu warteg di pojok pasar apa tuh? Saya dulu manggilnya pasar darurat di Tebet, Jalan Tebet Utara waktu itu di lampu merah. Itu ada apa tuh namanya? Warteg nggak masuk akal. Wartegnya buka 24 jam. Orangnya kaya banget. Tempenya tuh segini tingginya. Habis. Kaya banget. Tapi hampir 2 tahun, 3 tahun sekali kebakaran. Kebakaran habis. Tapi gak 1 bulan, 2 bulan. Bos, rame lagi. Lalu saya iseng-iseng. Karena kebetulan saya anak Tebet. Jadi sering ke pasar darurat gitu. Ada beberapa teman punya toko di situ gitu. Anaknya gitu kan. Lalu saya tanya. Itu kenapa tuh warteg? Mungkin kalau suka nongkrong-nongkrong malam zaman dulu sih pasti tahu. Itu kenapa sih warteg sering kebakaran? Dia bilang tanggal sekian dia harus ngasih sesuatu. Ada jumlahnya. Jadi keuntungan 2 bulan apa keuntungan 1 bulan atau keuntungan 3 bulan harus diserahkan ke dukunnya. Dan kalau dia terlambat 1 hari, habis. Dia terlambat 1 jam, pasti habis. Ada aja caranya. Baru Pak Daud ngomong gini baru saya ingat. Iya ya, kita nih kadang-kala sama Tuhan. Ya benar kata Pak Daud. Tuhan kan terlalu baik, udahlah dicincai lah. Perpuluhan kasih 2% juga udah banyak nih. Kebetulan saya dapatnya 20 miliar. Oh 10% kok enakan dong 2 miliar, gila gitu. Pak Gilbert, buru-buru 5%. Kadang 1% aja lupa Pak Gilbert. Kadang-kala 1% aja lupa. Jadi sekali lagi hal-hal kayak begini adalah hukum yang setan juga tahu. Ketika saudara tahan untuk Tuhan dan untuk orang miskin, saudara justru akan kehilangan lebih banyak. Jangan bilang Tuhan yang ambil. Setan tahu itu hak orang miskin. Dan engkau tidak memberikannya. Jadi dari sini kita belajar. Yang pertama. 1, Tuhan terlalu baik. Sama-sama bilang Tuhan terlalu baik. Bilang sama sebelah saudara jangan dimanfaatkan. Yang kedua, setan ada di bawah telapak kaki kita.
Sama-sama bilang setan di bawah telapak kaki kita. Dan yang ketiga, sama-sama bilang sama saya tidak beri kesempatan kepada iblis. Dan hari ini Pak Daud kita mau tanya, kalau ada yang pernah berurusan, berhubungan, atau sering mimpi-mimpi ketemu setan, apa yang harus mereka buat? Itu berarti ada ikatan Pak Gilbert di alam bawah sadar. Itu harus diputuskan demi nama Yesus Pak Gilbert. Dan kedua, kalau itu ngimpinya selalu orang mati, berarti ada kutuk alam kubur. Nah itu harus dibatalkan demi nama Yesus juga Pak Gilbert. Nah ketiga, kalau kita sering mimpi ular, berarti itu ada hubungan dengan darah keturunan yang berhubungan dengan garis keturunan yang ada kuasa gelapnya Pak Gilbert. Jadi ada tiga, ada yang ular, mimpi orang mati, sama satu lagi Mimpi setan. sering mimpi setan. Saya pikir adalah baik, saya undang pemain musik maju ke depan. Saya pikir ada baik karena saya dari jemaat ribuan ini dan juga dari pemirsa sekalian pasti ada yang pernah mimpi ketemu ular, mimpi orang mati, atau mimpi dikejar setan, atau dengar suara-suara, atau selalu merasa kayak ada yang ngejar, ada yang ngikutin saya gitu. Nah, Pak Daud akan pimpin kita dalam doa. Saudara-saudara, Pak Daud minimal akan pimpin 3 doa ini. Yang pertama ular, yang kedua orang mati, dan yang ketiga dikejar-kejar setan atau mimpi ketemu setan. Nah saudara-saudara yang pernah ada urusan dengan itu atau pernah ke dukun dan lain-lain bisa ikuti doanya. Mari kita berdoa. Saudara ikuti saya semua. Darah Yesus hancurkan segala kutuk keturunan. Darah Yesus hancurkan segala mantra. Darah Yesus hancurkan segala jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus. Roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh kutuk, roh-roh gelap keluar dari hidup kami. Demi nama Yesus. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Amin. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan diberkati untuk memberkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak. Bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya.
Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi, dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar, dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, dan saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia, dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam
apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya, kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab Perjanjian Baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham
yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.
Amin.